Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi untuk menguasai pikiranku, menguasai perasaan-perasaanku, menguasai seluruh kehidupanku. Karena saat ini aku sedang bimbang, aku sedang didera oleh kesulitan hidupku yang teramat berat. Aku sedang mengalami kegagalan, putus asa, takut dan kecewa. Ya Roh Kudus, bawalah seluruh keluhan-keluhanku ini, seluruh doa-doaku ke hadirat-Mu. Karena aku percaya Engkau Allah yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda sudah makan, Anda sudah berdoa, Anda sudah baca firman Tuhan. Ada kabar gembira yang mau saya katakan, bahwa Bible Learning with Father Joseph kembali akan mengadakan program berbagi kasih Bible Learning untuk 10 orang yang bisa kita bantu. Caranya masih sama, silakan masuk ke Instagram saya @rmjosusanto, tulis nama Anda di KTP dan juga nama Anda di YouTube. Hanya itu saja, tidak perlu ngomong yang lain-lain lagi. Saya tunggu untuk 10 orang, semoga bantuan ini bisa membantu Anda. Bagi teman-teman yang sudah pernah dapat bantuan, hendaknya jangan ikut lagi. Biarlah bantuan ini bisa diterima oleh orang-orang yang belum pernah dapat. Saya tunggu sampai 1 Agustus tahun 2021. Saudara-saudaraku yang terkasih, masa pandemi wabah virus corona membuat kita harus diam di rumah, seolah-olah terpenjara, terkungkung di rumah kita sendiri, tidak bisa keluar-keluar, tidak bisa bersosialisasi. Rasa bosan, rasa jenuh, dan juga merasa tidak berguna apa-apa pasti sudah datang menghampiri kita. Silakan Anda tulis di kolom komen, sudah berapa lama Anda berdiam di rumah, mencoba untuk tidak keluar-keluar rumah. Mungkin ada yang 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, bahkan lebih. Maka kalau saya lihat dari sini banyak yang rambutnya gondrong tuh, karena sudah lama tidak ke salon. Bahkan ada banyak yang pakai daster itu. Gak apa-apa, namanya juga di rumah aja. Saudaraku, selama kita di rumah saja, banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Misalnya ada yang jadi chef dadakan atau koki dadakan. Bahkan tidak sedikit yang hasil masakannya bisa dijual. Ternyata kok ada yang beli. Ternyata kok ada yang doyan. Ternyata kok ada yang jadi langganan. Lama-lama keterusan deh. Ternyata enak juga ya dagang makanan. Bisa dapat duit tambahan. Bahkan ada juga selama di rumah kita punya waktu untuk berdoa, baca firman Tuhan, misa harian, ikut kebaktian, praise and worship, dan lain sebagainya. Sampai-sampai sadar tidak sadar kita berpikir, ternyata selama pandemi ini kayaknya kita jadi jauh lebih dekat sama Tuhan. Jauh lebih mengenal Tuhan. Mungkin inilah rahmat di balik penderitaan karena wabah virus corona. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pernah nggak Anda, mungkin karena bosan, mungkin karena ada urusan penting harus keluar rumah. Ada nekat keluar rumah, harus pakai protokol kesehatan pastinya ya. Pakai masker yang double, naik mobil, Anda melewati ruko-ruko yang biasa Anda lalui. Atau juga masuk mall yang tempat Anda biasa nongkrong-nongkrong. Pasti saudaraku ada pikiran, waduh, toko itu, restoran itu, tadinya kan rame. Sekarang sepi sekali, nggak ada yang beli. Atau lebih parah lagi, waduh toko yang ini, itu kan rame banget. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, udah tutup. Restoran, toko baju, toko sepatu, dan lain-lain sudah banyak yang tutup. Saudaraku, pandangan seperti itu tidak hanya menimbulkan rasa iba dalam diri kita, tetapi juga sebuah pertanyaan, bagaimana dengan nasib kita? Perusahaan-perusahaan besar aja tidak bisa bertahan. Bagaimana dengan hidupku, keluargaku, masa depan anak-anakku? Saudara-saudara, pikiran-pikiran itu, meskipun kita coba untuk alihkan, nggak mau pikirin lagi, tapi lama-lama datang lagi, dan pasti menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan.
Berhadapan dengan pikiran itu, saya mencoba untuk masuk dalam keheningan doa. Saya buka firman Tuhan, saya coba Tuhan tolong tunjukkan ayat kitab suci yang bisa membantu kami, kecemasan-kecemasan kami. Dan sungguh saya kaget ketika saya membaca Roma bab 8 ayat 18 sampai 30. Disitulah membuat saya tercengang bahwa yang namanya Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman. Alkitab firman Tuhan selalu berbicara tentang diri kita. Bisa kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 18 sampai 30. Di ayat 18 Paulus berkata begini, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Dari kata-katanya ini, kita bisa melihat jemaat yang dilayani oleh Paulus saat itu juga sedang mengalami penderitaan yang berkepanjangan sama seperti kita. Banyak orang kehilangan harapan, banyak orang mulai meninggalkan Tuhan, tidak mau berdoa lagi, tidak mau percaya pada kemahakuasaan Tuhan lagi. Untuk mereka, Paulus berpesan, penderitaan yang kita alami saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dari ayat ini kita juga bisa melihat bahwa yang namanya penderitaan, kesusahan, pandemi, sakit penyakit itu sudah dialami oleh umat manusia sepanjang segala zaman, termasuk juga oleh gereja. Nah, di sini kita bisa belajar setiap kesusahan, penderitaan menghampiri hidup gereja, menghampiri umat beriman, kita harus lari kepada Tuhan. Karena di situ terbukti Tuhan selalu membantu, menopang, dan menguatkan gerejanya dan membawa pemulihan demi pemulihan. Di ayat 22 lebih dalam lagi dikatakan, "Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin." Saudaraku, ungkapan sakit bersalin adalah sebuah ungkapan atau idiom untuk menggambarkan kesakitan penderitaan yang teramat sangat. Jadi bukan hanya dialami oleh ibu-ibu yang melahirkan, tetapi sebuah penderitaan yang sulit untuk dilukiskan karena teramat berat. Ayat 23 dikatakan, "Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita." Saudara-saudara, penderitaan dunia, penderitaan umat manusia sudah pasti dialami juga oleh gereja, oleh umat Allah, oleh orang-orang beriman. Penderitaan yang teramat berat membuat orang beriman sekalipun goyang. Rasa percaya mereka lama-lama runtuh. Doa-doa mereka lama-lama juga terasa hambar karena tidak juga kunjung dikabulkan oleh Allah. Itulah dunia kita saat ini, saudara-saudaraku yang terkasih. Berhadapan dengan orang beriman yang sedang mengalami penderitaan dan sudah mulai putus asa, Paulus di ayat 24 berpesan, "Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun." Saudara-saudara, di sini kuncinya adalah jangan sampai kehilangan harapan. Harapan yang seperti apa, Romo? Sampai batas mana kita bisa berharap pada Tuhan? Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa ketika kita berharap, janganlah pengharapan itu dibatasi oleh pikiran kita yang manusiawi ini, atau dibatasi oleh hal-hal dunia ini. Ketika kita berharap pada Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya mampu melakukan jauh lebih besar daripada pengharapan kita sendiri. Mungkin muncul dalam pikiran kita, Romo, boro-boro berharap, dalam doa saja rasanya sudah berat saat ini. Kita minta, tapi yang kita dapatkan masih jauh dari harapan kita. Belum lagi ketika kita berdoa, kita dihantui oleh kecemasan demi kecemasan. Doa-doa yang belum terkabul selama ini, sakit penyakit yang masih kita derita, dikejar-kejar hutang, pengalaman kegagalan demi kegagalan di masa lalu, sampai-sampai orang beriman sulit untuk berdoa. Nah, lagi-lagi Santo Paulus mengajarkan kepada kita di ayat 26.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, itulah keindahan iman Kristiani, bahwa kita tidak dibiarkan berjuang seorang diri. Allah mengirimkan Roh-Nya kepada kita, hidup di dalam hati kita masing-masing dan pikiran kita untuk membantu, menuntun kita, bahkan mengajarkan kita bagaimana cara berdoa, terlebih ketika kita sedang tidak bisa berdoa. Bahkan lebih jauh dari itu, Roh sendiri yang mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin kalau Anda merasa capek dalam berdoa, jenuh dalam berdoa, bingung mau ngomong apa lagi, biarlah Roh Allah itu yang berdoa untuk kita, membawa doa-doa kita ke hadirat-Nya. Dikatakan di ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Itulah harta terpendam yang dimiliki oleh iman Kristiani, saudaraku. Ketika kita sendiri gagal, terpuruk, bahkan merasa Allah sudah membuang kita jauh-jauh, ternyata Allah sama sekali tidak meninggalkan kita. Sekarang problemnya adalah bagaimana memaksimalkan karya Roh dalam diri kita sehingga doa-doa kita pun menjadi berkenan dan sampai ke hadirat Allah. Di ayat 28 Paulus menjawab begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku, bagaimana memaksimalkan karya Roh bisa bekerja penuh dalam diri kita? Pertama-tama harus disadari adalah tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh yang tinggal dalam tubuh kita bukan roh sembarangan, tetapi Roh Kudus, Roh Maha Suci, Roh Allah sendiri. Jangan sampai tubuh kita dikotori oleh dosa-dosa dan pelanggaran, oleh pikiran-pikiran jahat, oleh niat-niat busuk, oleh dendam dan energi negatif. Singkirkan semua itu, biarlah Roh Kudus sekarang yang berdiam, bukan roh yang lain. Lalu yang kedua adalah sebuah rasa percaya bahwa Allah sampai detik ini bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala perkara-perkara yang kecil maupun yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan boleh campur tangan, Tuhan boleh terlibat dalam hidup kita. Untuk apa? Dikatakan tadi, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, kekuatan Roh Allah dalam diri setiap dari kita. Jangan lupa berdoa. Ketika Anda berdoa, masuklah dalam keheningan. Biarlah kita bersatu dengan Roh Allah yang tinggal dalam diri kita. Dalam nama Yesus, menjadi pulihlah kehidupan kami. Amin.